it's me, Angel Septi Anggriani, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwakarta. Video kali ini aku akan membahas tentang kaitan berita yang tadi kalian tonton dengan materi-materi yang sudah aku pelajari di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Belakangan ini kita dikejutkan berita-berita yang signifikan dalam sebuah realitas atau bahkan kekuasaan secara sepihak. Bahkan bisa cukup dibilang sebuah kemitraan untuk keuntungan perusahaan media. The Kings of Lip Service. Itu merupakan satu berita yang cukup menyorot banyak publik di mana seluruh platform TikTok, Twitter, dan Instagram sudah mengulik berita tersebut. BEM UI Leon Alvinda Putra pertama kali yang mengomentari The Kings of Lip Service kepada presiden kita, di mana beliau menanggapi cara kinerja dan janji-janji presiden yang tidak terpenuhi. Banyak mahasiswa juga yang mengapresiasikan pendapatnya melalui platform-platform yang menjadikan sebuah umpan untuk mendapat respon dari Bapak Presiden kita. Komentar-komentar yang cukup mengulik dan cukup pedas, netizen selalu menjadi salah satu sorotan bagi para petinggi-petinggi media. Mengupayakan pendapatnya yang sepadan dengan aspirasi tidak banyak dari mahasiswa yang melontarkan pendapat sesuai dengan hegemoninya. Jadi seseorang berkomentar di media sosial itu pasti terbawa alurnya dengan hegemoni alam bawah sadar yang sudah dikaitkan dengan berita-berita, entah itu ada bukti ataupun hoaks, tapi mereka mengikuti aspirasi-aspirasi yang mereka pendam dalam negara. Jadi, hegemoni yang dibawakan oleh media atau merupakan sebuah pelajaran keterkaitan dengan bukti-bukti yang sudah-sudah. Sebuah berita yang patut dicurigai semasa pandemik yang semakin menaik, kok malah Badan Eksekutif Mahasiswa menerapkan isu atau menyebarkan isu The Kings of Lip Service di mana mereka menagih janji-janji presiden. Apakah itu merupakan sebuah peralihan isu antara berita pandemi yang semakin meningkat atau mereka cukup diuntungkan dalam suatu perusahaan media massa atau dari beberapa pemilik-pemilik yang mempunyai cukup jabatannya dan memiliki uang. Ada apa dengan Indonesia? Semakin tahun, semakin bertambahnya tahun pula. Berita-berita yang tidak penting itu akan terus-menerus dipublikasikan. Apakah merupakan sebuah strategi dalam pemasaran media massa? Bahkan, angka COVID yang semakin menaik saja selalu digempor-gemporkan. Mengapa berita yang memang tidak penting dipublikasi dengan cukup menarik banyak halayak? Apakah itu merupakan sebuah keuntungan media massa? Cukup dari saya, perspektif berita-berita yang menurut saya adalah itu merupakan konstruksi media massa, peralihan isu di mana satu masalah diganti dengan masalah lainnya. Di mana masalah COVID saja tidak bisa dipungkiri ataupun ditutupi oleh kasus lainnya. Padahal itu penting untuk masyarakat mengetahui update-update terbaru tentang angka-angka positif yang ada di Indonesia. Malah beralih kepada isu-isu yang memang tidak untuk dibahas. Itu perspektif dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Teman-teman, bisa kalau ada yang kritik, tolong kritik. Terima kasih. Sampai jumpa.